Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Melihat Omar di jam pulang kantor sedang melangkah menuju lift, Anya bergegas mengejarnya. Niatnya bukan untuk meminta tumpangan, tapi hanya sekedar untuk menyapanya. Omar, pria bertubuh tinggi gempal itu menoleh sekejap dan malah mempercepat langkahnya menuju lift. Bahkan dengan sengaja tidak menunggu Anya yang juga hendak menggunakan lift yang sama untuk turun. Omar segera menekan tombol agar pintu lift tertutup, tapi tangan Anya menahannya dengan segera dan masuk. Anya tersenyum lebar karena lega bisa mengejar Omar. Di dalam lift kebetulan hanya ada mereka berdua dan Omar tampak berdiri menyamping menghindari pandangan Anya. Mar, Anya menepuk bahu Omar. Namun Omar malah makin bergeser dan berdiri lebih menyamping sangat dekat dengan dinding lift. Penasaran dengan tingkah Omar yang tak biasa, Anya mengamati wajah samping Omar dengan seksama sambil berbicara. Mar, kenapa lo tadi buru-buru amat sih ninggalinku? Dan Anya berhenti berbicara karena melihat sesuatu yang ganjil. Dimulai dari sudut bibir Omar yang lebam hingga agak lebih jelas melihatnya. Anya terpaksa menarik paksa bahu Umar agar menghadap ke arahnya. Muka lo kenapa, Umar? Anya memekik kaget setelah melihat jelas wajah babak belur Umar yang segera memalingkan wajahnya lagi dari tatapan tajam Anya. Gak apa-apanya. Ih, cerita dong ke gue, Mar. Kenapa muka lo bonyok gitu? Please Nya, lo jangan nebeng gue lagi ya, pinta Umar akhirnya dengan nada memohon tanpa mau menatap wajah Anya. Hah? Kenapa? Setelah mengantarkan lo tempo hari, gue dikeroyok beberapa laki-laki di jalan. Ujar Umar akhirnya mulai bercerita penyebabnya. Hah? Siapa mereka, Mar? Lo kenal gak? Gak kenal, jawab Umar. Tapi mereka bilang mereka orang-orang suruhan suami lo, tambahnya dengan nada kesal. Mendengar jawaban Umar, Anya mendadak lemas. Jadi pelakunya Pasha. Kini Umar yang tak bersalah dan tak mengerti apapun kena getahnya. Gue gak tahu ada masalah apa lo dengan suami lo. Tolong deh kalau kalian memang lagi bertengkar, selesaikan baik-baiknya. Jangan kucing-kucingan kayak begitu hingga melibatkan orang lain yang gak tahu apa-apa. Saran Umar sebelum meninggalkan Anya dengan mendahului keluar dari lift. Maafin gue ya Umar, Anya berkata sambil mengejar Umar. Umar hanya tersenyum kecut menatap Anya yang tampak menyesal melihat kondisinya. Gak apa-apa kok, ini cuma luka ringan. Umar menyentuh sudut bibirnya yang masih terasa nyeri. Beberapa hari lagi juga sembuh, ujarnya lagi. Gue beliin obat ya Mar. Anya menawarkan bantuannya untuk menebus rasa bersalahnya. Gak usah, terima kasih, tulak Umar dengan nada halus. Terus apa yang harus gue lakukan buat menebus kesalahan gue ini, Mar? Anya bertanya. Umar berhenti, menghela nafas pendek sambil menengadah ke atas menatap langit-langit gedung sebelum akhirnya ia berkata dengan panjang lebar. Sesuatu yang awalnya begitu berat disampaikan pada Anya. Tapi ia harus melakukannya. Jangan dekat-dekat gue lagi, Anya. Please. Terus terang gue ini bukan pemberani, gue juga gak bisa bela dirinya. Bisa dibilang kemarin gue sedikit beruntung, dikeroyok habis-habisan tapi cuma babak belur. Gak sampai nyawa ini melayang. Dan sekarang ini gue lagi ketakutan ya, kalau detik ini gue gak jaga jarak dari lo, besok-besok bukan muka gue aja yang bakal hancur. Kedua kaki gue pun akan mereka bikin cacat. Anya terperangah mendengar ucapan Omar yang tampak terintimidasi. Sampai lelaki itu berkali-kali menatap ke segala penjuru lobi kantor. Omar takut anak buah Pasha ada di sekitarnya dan sedang mengawasi interaksinya dengan Anya. Dan itu adalah ancaman dari suami lo, Pasha Iskandar. Ujar Omar dengan nada setengah berbisik. Lo kenal dia, Mar? Anya terkejut. Omar mengenal Pasha, bahkan menyebut nama lengkapnya dengan benar, mengingat Anya tidak pernah bercerita pada Umar tentang suaminya selama ini. Gak kenal, cuma pernah dengar
kepentingan gosip tentang reputasinya saja. Dan gue gak nyangka kalau laki-laki yang lo nikah itu ternyata dia. Benar-benar gak nyangka. Coba kalau sebelumnya lo cerita soal dia ke gue, Nya, sebelum kalian menikah. Anya tertegun mendengar kata-kata Umar. Mengapa Umar sama seperti Arta, sama-sama menyesali keputusan Anya di masa lalu. Lo tahu apa soal dia? Anya bertanya dengan nada penasaran. Ia benar-benar ingin tahu orang seperti apa Pasha Iskandar yang belum ia ketahui hingga kini. Suami lo memang tampak seperti pengusaha bersih dan sangat dihormati. Tapi gue pernah dengar dari salah satu teman gue kalau suami lo itu gak pernah segan untuk menyakiti siapapun yang akan menghalangi langkahnya. Dan akhirnya gue percaya setelah mengalaminya sendiri. Umar meringis nyeri saat tangannya mengusap tulang pipinya yang juga tampak lebam. Gue sebelumnya juga gak nyangka, Mar. Anya tertunduk sedih mengingat kebodohannya di masa lalu. Suami lo benar-benar mengerikannya. Dan pada akhirnya gue ngerti kenapa lo lebih senang nebeng motor gue, naik MRT hingga naik ojek setiap hari pulang pergi. Bukan karena suami lo gak pernah antar jemput, tapi karena lo sebenarnya memang kabur dari dia, bukan? Tukas Umar. Anya mengangguk pelan membenarkan asumsi Umar. Saran gue, lo selesaikan urusan kalian berdua. Jangan libatkan gue lagi atau orang lain lagi, Nya. Dan maafin gue gak bisa bantu lo lagi. Permisi, ujar Umar sebelum pergi meninggalkan Anya yang berdiri dengan aura putus asa. Melangkah dengan gontai Anya keluar dari gedung kantornya. Ia tidak peduli lagi dengan setiap bahaya yang mengancamnya. Hatinya sedang diliputi kesedihan, pikiran-pikiran yang kacau, dan sebuah kemarahan pada satu orang. Suami gilanya, Pasha Iskandar. Lelaki tampan yang awalnya ia sanjung-sanjung setinggi langit, yang pernah membawanya melambung terlalu tinggi, hingga akhirnya ia terjatuh lagi di daratan dengan sangat keras. Ia tidak menyangka juga Pasha akan sejahat itu pada Umar. Lelaki malang itu hanya 2 kali memberinya tumpangan pulang. Mengapa Pasha harus sejahat itu? Dan hal yang sama bisa saja terjadi pada teman-teman yang lain jika ia melibatkan mereka dalam pelariannya. Termasuk akan menyakiti Jovan dan Amor yang telah membantunya selama ini, dan juga Arta jika Anya sejak awal melibatkannya. Membayangkan Pasha akan menyakiti orang-orang terkasihnya, tubuh Anya gemetaran. Rasa takut yang sebelumnya ada seolah bertambah berlipat-lipat dari sebelumnya. Anya tidak menyangka jika keputusan yang ia ambil di malam sebelum pernikahannya akan menjadi malapetaka bagi hidupnya dan orang-orang terdekatnya. Dan kini ia tidak tahu lagi bagaimana caranya menyudahi jalinan hubungan beracunnya dengan Pasha. Tidak tahu kemana lagi ia harus bersembunyi. Sedangkan anak buah Pasha selalu ada di mana-mana dan tak pernah lepas darinya. Haruskah ia menyerahkan diri sedangkan ia tahu benar Pasha tidak akan berhenti begitu saja? Karena sebenarnya tujuan utama lelaki itu belum terpenuhi, merusak rumah tangga ayahnya dengan Rahma. Dari dalam SUV hitam mewahnya, Pasha duduk dengan tenang mengamati sosok Anya yang berjalan menyusuri jalan dengan kepala tertunduk dan tampak suram. Seolah ada awan gelap yang menggantung di atas kepalanya dan mengikutinya. Melihat Anya tampak seperti itu membuat bibir Pasha tidak tahan untuk tersenyum senang. Melihat sosok itu tampak putus asa hingga tidak menyadari keberadaan dirinya yang tak jauh dari tempatnya berada. Andi, Pasha memanggil asisten pribadinya yang duduk di sampingnya, tanpa melepaskan pandangannya dari sosok Anya. Iya tuan, Andi menoleh dan mendapati tuannya masih memandang keluar jendela mobil. Bagaimana dengan renovasi kamarnya? Tanya Pasha dengan sorot mata tak lepas dari sosok Anya. Aku sudah tidak sabar lagi, ujarnya lagi dengan suara kelam. Dipastikan telah rampung tuan, jawab Andi datar seperti biasa. Mendengar jawaban dari asisten pribadinya Andi, Pasha tersenyum puas. Bagus, itu artinya sudah saatnya kita menjemput istriku pulang ke rumah. Pasha memberi isyarat pada Andi dan bodyguardnya yang duduk di jok depan untuk bergerak. Sekarang saatnya. Baik tuan,
Sang asisten dan bodyguard Pasha bersamaan menyahut, "Bersambung, thank you for watching."